Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas Tensei Star Slam Dataken atau sering dikenal dengan Tensura. Sekarang gue tuh bakal bahas lanjutan anime Tensura berdasarkan light novelnya. Di video ini, gue tuh bakal merangkum light novel Tensura volume 16. Video ini adalah part 3 dari pembahasan volume 16. Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Adalman saat ini menemui Rimuru. Rimuru melihat IP Adalman dan itu ada di sekitar 877.000. Dan Adalman punya skill ultimate Book of Magic. Dengan skillnya itu Adalman bisa menggunakan sihir necromancer maupun defense magic tanpa pakai mantra. Dan Adalman juga bisa mendominasi orang yang mati dan mereka tuh akan menjadi pasukan yang tangguh. Selanjutnya adalah Albert yang merupakan bawahan Adalman. Diketahuilah IP Albert sebesar 682.000. Albert juga punya pedang rohnya yang punya IP sebesar 600.000. Dan Albert juga punya skill ultimate Immortal. Setelah Albert ada juga Wenti yang merupakan bawahan Adalman. IP Wenti itu sebesar 980.000. Dan dia juga punya skill ultimate Eternal. Di sini diketahui juga bahwa jiwa bawahan Adalman tuh ada pada Adalman. Jadi bawahan Adalman tuh nggak akan mati kalau Adalman belum mati. Selanjutnya adalah Sion yang menemui Rimuru ketika selesai makan siang. Terlihat di sini IP Sion tuh sekitar 4,2 juta. Ditambah lagi pedangnya yang punya IP sekitar 1 juta. Sion di sini punya skill unik yaitu Cook atau Master Chef. Walaupun Sion gak punya skill ultimate, Sion bisa melukai pengguna skill ultimate menggunakan pedangnya yang ada di tingkat mitik. Selain itu Sion juga punya regenerasi yang cepat. Dan itu jelas akan membuat lawan-lawan yang berhadapan dengan Sion akan menjadi kesulitan. Rimuru juga penasaran kenapa Seal tuh nggak ngasih skill ultimate kepada Sion. Seal bilang kalau kemampuan Sion ditingkatin lagi, maka kekuatan Sion tuh bisa membunuh Rimuru. Tanpa skill ultimate aja kekuatan Sion udah gak logis, apalagi ditambah sama skill ultimate. Jadi Sion tuh akan sangat berbahaya kalau ditambah skill ultimate. Sion di sini ngasih tahu kalau dia tuh melihat Masayuki yang lagi galau di cafe. Rimuru juga di sini curiga kalau Felgreen telah melakukan lompatan subdimensi hingga akhirnya sekarang ada di Tempest hanya demi untuk mengejar Rudra. Diketahui juga ternyata tanpa seizin Rimuru, Sion mutusin bahwa besok bakal ada rapat dan di sana juga akan dibahas tentang Felgreen dan Masayuki. Rimuru di sini kesal karena Sion tuh bertindak sesuka hatinya. Walaupun gitu, Rimuru tetap ikut rencana Sion dengan syarat bahwa semua persiapan rapat tuh harus matang. Dan sekarang tamu terakhir adalah para iblis. Seperti biasa para primordial tuh selalu berisik dan selalu ribut. Tapi pada akhirnya mereka tuh masuk ruangannya gantian. Yang pertama adalah Diablo. Rimuru di sini melihat IP Diablo yang ada di sekitar 6,66 juta. Dan Diablo juga punya skill ultimate Temptation King Azazel. Rimuru kagum sama statistik Diablo yang sangat tinggi. Dengan statistiknya yang sangat tinggi, harusnya Diablo tuh bisa jadi bos dan gak perlu menjadi bawahan Rimuru. Rimuru masih gak ngerti kenapa Diablo tuh mengikuti Rimuru. Di sini Rimuru juga kaget ketika dia mendengar bahwa Gadra telah diubah menjadi ras iblis metalik oleh Diablo. Dan sekarang Gadra tuh telah menjadi bawahan Diablo. Karena sekarang Gadra adalah bawahan Diablo, Rimuru mau kalau Diablo tuh menjaga Gadra dengan baik. Selanjutnya adalah Testarossa. Testarossa di sini ngasih dokumen informasi mengenai bawahannya. Diketahuilah kalau Moss tuh punya IP sekitar 1 juta. Dan Moss punya skill unik kolektor. Lalu ada juga Shin yang punya IP 286.000 dan dia juga punya skill unik recorder atau rekaman. Rimuru di sini melihat IP Testarossa dan IP-nya tuh ada di sekitar 3,3 juta dan dia juga punya skill ultimate Hell King Belial. Rimuru kagum karena jumlah mana Testarossa meningkat pesat dari sebelumnya. Di sini, mereka juga membahas tentang Masayuki dan kekaisaran. Testarossa bilang kalau dia tuh minta izin untuk mengikuti rapat dalam membahas kekaisaran.
Testarossa bilang kalau dia tuh hafal daerah kekaisaran. Jadi Testarossa akan memberikan informasi yang diperlukan dalam rapat. Rimuru di sini menyetujui keinginannya Testarossa. Selanjutnya adalah Ultima yang datang setelah makan malam. Ultima di sini terlihat sangat lucu dan dia tuh terlihat seperti adik perempuan. Ultima dan Rimuru mengobrol sambil minum kopi. Di sini Ultima tuh ngasih laporan tentang bawahannya. Veyron punya IP sekitar 882.000 dan punya skill ultimate Authentic Fighter Artist. Ada juga Zonda yang punya IP sekitar 301.000 dan dia juga punya skill unik Cooker. Rimuru terkejut karena Zonda tuh punya nama skill yang mirip seperti Sion, tapi ternyata fungsinya tuh berbeda. Skill Zonda, apapun cederanya, bisa dipulihkan selama kondisinya tuh terpenuhi. Jadi skill Zonda tuh nggak berbahaya seperti Sion. Rimuru saat ini melihat IP Ultima dan itu ada di sekitaran 2,6 juta. Dan Ultima juga punya skill ultimate Poison King Samael. Rimuru kaget dengan skill Ultima yang berfokus pada pembunuhan. Ultima bisa membunuh pakai racun, bahkan Ultima juga bisa membunuh secara instan dengan mudah. Rimuru di sini nyaranin supaya Ultima tuh nggak pakai skill membunuh secara instan. Ultima langsung setuju. Rimuru di sini curiga, alasan Ultima langsung setuju nggak pakai skill membunuh instan itu semua karena Ultima adalah maniak bertempur. Membunuh secara instan pasti nggak akan pernah menarik bagi Ultima. Selanjutnya adalah Carrera yang menemui Rimuru. Carrera di sini ngasih laporan tentang bawahannya. Agera punya IP sekitar 733.000 dan dia juga punya skill ultimate Blade Chain. Lalu ada juga Spirit yang IP-nya tuh sekitar 552.000 dan dia juga punya skill unik The Knowledge One. Untuk Carrera, Rimuru ini melihat kalau Carrera tuh IP-nya mencapai 7 juta, ditambah senjata pistol emas yang punya IP 3,3 juta. Carrera juga di sini punya skill ultimate Dead King Abaddon. Rimuru di sini kaget ketika melihat kekuatan Carrera. Dengan skill dan kekuatan Carrera, Rimuru curiga kalau Carrera tuh bisa menghancurkan labirin Ramirez. Carrera bilang kalau dia tuh jadi kuat itu semua berkat Rimuru dan Kondo. Carrera mau mewarisi impian Kondo yang ingin membunuh Kaisar. Rimuru di sini ceritain tentang Manas Mikhail kepada Carrera. Carrera pun akhirnya mengerti alasan kenapa Kondo mau membunuh Kaisar. Di sini Rimuru juga kaget ketika dikasih tahu kalau Agera adalah kakek Hakuro. Oke, sekarang gue bakal bahas IP Rimuru. Jadi Rimuru punya IP sekitar 8,6 juta. Ditambah dengan senjata pedang naganya yang punya IP sekitar 2,28 juta. Di sini, Seal bilang kalau dia tuh udah nggak butuh skill Beelzebub dan skill Raphael. Jadi Seal akan menggabungkan skill-skill tersebut. Rimuru kaget karena Seal tuh membuang skill Raphael yang bisa dibilang adalah ibunya. Seal bilang kalau skill Raphael tuh udah kosong, jadi nggak masalah kalau kehilangan skill Raphael. Bisa dibilang kalau Seal tuh udah berdiri sendiri. Kekuatan Seal nggak akan hilang hanya karena skill Raphael dibuang. Seal pun menggabungkan skill Raphael, skill Beelzebub, skill Veldora, dan skill Felgreen yang ada pada diri Rimuru. Dan terciptalah skill Void God Azathoth. Dengan skill itu, Rimuru bisa mengubah True Dragon menjadi core, dan core itu bisa dimasukkan ke dalam pedang Rimuru. Dengan gitu, pedang Rimuru akan menjadi sangat kuat. Detail tentang kekuatan Void Azathoth bisa kalian lihat di video. Intinya kekuatan Azathoth ini sangat mengerikan. Rimuru saat ini didatangi sama Veldora dan Ramirez. Mereka di sini ribut dan mengajak Rimuru bermain, tapi Rimuru tuh nggak punya waktu bermain. Pada akhirnya, Veldora tuh minta Rimuru untuk mengukur IP miliknya, dan mereka juga mau membandingkan apakah ruang kontrol IP di labirin tebakannya tuh akurat atau enggak. Mereka semua pun pergi ke ruang kontrol. Diketahuilah bahwa IP Veldora berdasarkan ruang kontrol di labirin, ternyata IP-nya tuh sebesar 88 juta. Semuanya tuh kaget dengan IP Veldora yang sangat tinggi. Veldora di sini membanggakan dirinya. Dia bilang kalau itu bukanlah IP terkuatnya. Veldora di sini melepas semua pakaian berat yang dia gunakan. Dia tuh sangat yakin kalau IP-nya bakal naik. Tapi ternyata hasilnya tuh gak ada perubahan. Baik pengukuran lewat ruang kontrol maupun pengukuran Rimuru, hasilnya tuh gak berubah. IP Veldora tetap 88 juta. Rimuru di sini kagum sama kekuatan dahsyat Veldora. Veldora menjadi semakin kuat karena Seal tuh ikut mengotak-ngatik kekuatan Veldora.
Ditambah lagi, sekarang Veldora tuh bisa pakai keberadaan paralel seperti Felgreen. Itu artinya, Veldora tuh akan menjadi semakin berbahaya, dan bahkan Veldora tuh mendekati abadi. Rimuru di sini nggak ngerti kenapa perbandingan IP dia dan Veldora tuh sangat jauh. Seal bilang, ada beberapa faktor yang menyebabkan IP Rimuru saat ini kecil. Tapi ketika kondisinya mencapai maksimal, IP Rimuru adalah gabungan dari IP Veldora dan Felgreen. Seal juga ngasih tahu kalau Felgreen tuh di sini punya IP sekitar 74 juta. Jadi bisa dibilang dalam kondisi maksimal, IP Rimuru bisa ada di atas 150 juta karena penggabungannya antara IP Veldora dan Felgreen. Besoknya rapat pun dimulai. Ada beberapa orang yang hadir dalam rapat. Di sana mereka juga membahas hal yang berkaitan tentang kekaisaran. Mulai dari kondisi tawanan perang, kekaisaran yang diambil sama Mikhail, dan lain-lain. Di sini, Felgreen berbicara, dan Rimuru tuh deg-degan ketika Felgreen berbicara. Rimuru berharap gak terjadi sesuatu. Oh ya, ngomong-ngomong Veldora tuh gak ikut dalam rapat. Alasannya karena dia tuh tahu ada Felgreen. Veldora tuh beralasan kalau dia sangat sibuk, tapi Rimuru yakin kalau Veldora tuh malas ketemu Felgreen. Felgreen di sini cerita tentang perjalanannya dalam mencari serpihan jiwanya yaitu Rudra. Bagi Felgreen, perjalanan itu sangat menyenangkan. Dia tuh sampai ke bumi hanya untuk mencari Rudra. Rimuru kaget ketika dia mendengar cerita dari Felgreen. Itu artinya Felgreen tuh bukan cuma melompat antar dunia, melainkan Felgreen juga melompat antar waktu. Felgreen di sini mengkonfirmasi kalau Masayuki tuh memiliki jiwa dari Rudra. Yang belum dimiliki Masayuki hanyalah ingatan dari Rudra. Felgreen berterima kasih pada Rimuru atas semua yang terjadi. Felgreen bilang, selama Rimuru menjaga Masayuki, maka Felgreen tuh akan bersumpah setia kepada Rimuru. Tapi kalau Rimuru mengkhianati Masayuki, maka Felgreen tuh akan menjadi musuh Rimuru. Raja Gazel langsung datang ke Tempest hanya untuk rapat kali ini. Dia tuh nanya apakah Rimuru bakal bekerja sama dengan kekaisaran. Dan dia juga nanya ketika udah kerjasama apakah Rimuru tuh bakal menyerang negara Duargon. Sebagai raja, Gazel tuh punya kekhawatiran tersebut. Tentunya Rimuru bilang kalau itu nggak mungkin terjadi. Alasannya karena Rimuru tuh udah kerjasama dengan Duargon cukup lama. Gazel bilang kalau Tempest kerjasama dengan kekaisaran, maka detail kerjasama harus dijelasin secara detail kepada negara barat. Tujuannya supaya nggak menimbulkan kecurigaan yang berlebihan. Rapat detail tentang kerjasama pun dimulai. Di sini dimulai dari cerita perang Tempest melawan kekaisaran. Gazel dan para petinggi Duargon, mereka tuh kaget ketika mendengar Felgreen dikalahkan sama Rimuru. Keberadaan Felgreen dan kekuatan Felgreen seperti dewa, tapi ternyata dikalahkan sama Rimuru. Di sini ternyata bawahan Rimuru juga kaget. Mereka tuh menyayangkan karena mereka tuh nggak bisa melihat langsung pertempuran Rimuru. Di sini Diablo tertawa dan dia tuh pamer kalau pertempuran Rimuru melawan Felgreen adalah pertempuran yang indah. Di saat orang lain kesal karena nggak bisa melihat pertarungan Rimuru, Diablo tuh di sini malah pamer dan itu membuat semua orang kesal termasuk Sion. Rimuru juga di sini jelasin tentang Mikhail. Gazel di sini masih nggak percaya, ternyata ada skill yang sangat gila dalam mendominasi. Rimuru juga di sini tentunya jelasin tentang Manas. Walaupun gitu, Rimuru nggak akan pernah cerita tentang keberadaan Seal kepada semua orang. Mengetahui betapa hebatnya Manas dari skill ultimate, Sion di sini pengen punya skill ultimate. Rimuru juga di sini jelasin kalau tujuan Mikhail adalah membangkitkan Veldanava. Di sini juga dibahas tentang kekaisaran yang baru dan itu akan dipimpin sama Masayuki. Mereka tuh sekarang rapat tentang kerjasama dengan kekaisaran yang baru. Rimuru bilang kalau dia tuh bakal mendukung kekaisaran yang baru. Gazel juga mendukung pembentukan kekaisaran yang baru. Masayuki tentunya di sini dia tuh masih sulit menerima tugas yang begitu berat. Masayuki tuh pengen hidup dengan santai. Masayuki tuh khawatir akan tugas berat yang tiba-tiba dipercayakan padanya. Di sini dibahas juga tentang apakah para bangsawan kekaisaran tuh bakal menerima Masayuki atau enggak. Felgreen bilang pemimpin kekaisaran adalah orang yang diakui sama Felgreen sebagai Rudra. Jadi harusnya bangsawan tuh akan mendukung Masayuki yang udah dipilih sama Felgreen. Mereka semua pun mutusin untuk segera mengumumkan kalau Masayuki adalah pemimpin kekaisaran yang baru. Gazel di sini nanya tentang pandangan Masayuki sebagai seorang pemimpin dan sebuah negara. Jawaban Masayuki ternyata sangat simpel. Bagi Masayuki, negara adalah tempat di mana orang-orang bisa hidup dengan tawa dan kebahagiaan.
Setelah diskusi banyak, diputuskanlah bahwa Masayuki adalah kaisar yang baru, dan nama Masayuki menjadi Masayuki Rudra Namurnaska. Seperti biasa, setelah rapat tuh Rimuru selalu menyajikan makanan-makanan enak untuk para tamu. Para tamu termasuk dari negara Dwargon, mereka semua tuh bersenang-senang, dan mereka menikmati segala makanan dan minuman yang udah disiapin sama Tempest. Semua orang tuh berpesta dan bersenang-senang. Sorenya, ternyata ada rapat lanjutan. Sekarang rapatnya tuh lebih ke arah bagaimana membangun kerjasama antar negara agar berjalan dengan baik dan lancar. Negara tuh harus saling berbagi tugas supaya rencana mereka tuh bisa berjalan dengan baik. Di sini juga mereka tuh masih punya masalah, yaitu menghadapi Mikael dan Fedway. Di sini ada juga yang nanya apakah Rimuru tuh bisa menang dari musuh. Rimuru bilang kalau dia tuh nggak bisa menjamin kalau dia bisa menang. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Rimuru tuh nggak akan kalah. Felgrin di sini bilang dia awalnya juga nggak nyangka kalau dia tuh bakal dikalahin sama Slime. Felgrin yakin kalau Rimuru yang sekarang tuh bisa mengatasi kakaknya yaitu Felzar. Di sini juga Felgrin jelasin kalau musuh kali ini tuh nggak boleh dianggap remeh. Mereka adalah orang-orang yang pernah bekerja untuk Veldanava dan kekuatan musuh tuh setara dengan para primordial. Felgrin bilang ketika mereka menyerang labirin, musuh hanya menggunakan tubuh paralel yang lemah. Jadi sebaiknya orang-orang tuh nggak meremehkan musuhnya. Ciel di sini jelasin ke Rimuru, Felgrin tuh punya kekuatan gila tentang serangan ruang dan waktu. Makanya Felgrin bisa membunuh Kornu ketika berhadapan dengan Kornu keberadaan paralel. Mereka juga di sini membahas gimana cara musuh untuk bangkitin Veldanava. Di sini juga dibahas tentang apakah musuh akan menyerang kerajaan Milim atau enggak. Felgrin bilang kalau Milim adalah orang yang sangat dicintai Veldanava. Menyerang Milim adalah tindakan yang bodoh dan hanya akan membuat Veldanava jadi murka. Untuk jaga-jaga, Rimuru bakal ngasih tahu semua kondisinya ke Milim. Tujuannya supaya Milim tuh berhati-hati terhadap penyerangan. Masayuki juga di sini diperingatin untuk hati-hati. Perang selanjutnya tuh bakal terjadi di luar labirin. Jadi kalau mati, maka dia tuh nggak bakal hidup lagi. Setelah rapat mereka tuh tentunya berpesta dan mereka bersenang-senang. Di sini Gazel tuh mengobrol sama Rimuru. Gazel bilang kalau dia tuh bingung gimana caranya jelasin tentang evolusi bawahan Rimuru kepada negara lain. Negara lain tuh pasti sulit percaya dengan penjelasan bahwa bawahan Rimuru telah dievolusi sendiri sama Rimuru. Yang paling membuat Gazel khawatir adalah menjelaskan kepada Elmesia. Rimuru bilang kalau tentang Elchan, hal itu nggak masalah. Rimuru tuh udah jelasin semuanya kepada Elchan. Gazel kaget karena Rimuru ternyata sangat dekat sama Elmesia. Elmesia adalah satu-satunya pemimpin yang sangat sulit ditemui. Tapi Rimuru bisa dengan mudah dekat sama Elmesia. Kalgurio juga nggak nyangka kalau Rimuru tuh bisa dekat sama Elmesia. Besoknya, Gazel dan pasukannya pulang ke negara mereka. Rimuru juga nyiapin segala hal untuk memulangkan Kalgurio dan orang-orang kekaisaran lainnya. Rimuru udah menyuruh para bawahannya untuk ngelakuin tugas-tugas yang udah didiskusikan. Rimuru juga mikirin pergerakan orang-orang yang ada di organisasi Demon Lord, mulai dari Ruminas, Dagrul, Guy, dan lain-lain. Semua pergerakan mereka tuh dipikirin sama Rimuru. Gak lama Rimuru tuh dapat panggilan dari Guy. Guy bilang kalau dia tuh bakal mengadakan Walpurgis. Ramirez juga kaget mendengar info itu dari Guy. Ramirez bilang kalau Guy itu sangat jarang jadi tuan rumah Walpurgis, tepatnya udah 1000 tahun yang lalu. Ketika Guy bergerak duluan, itu artinya ada masalah serius yang harus dibahas. Rimuru di sini mutusin untuk pergi ke Walpurgis bersama Sion dan Diablo. Gak lama tiba-tiba ada retakan di atas dan muncullah Ren dipenuhi oleh banyak luka. Rimuru di sini punya firasat buruk tentang apa yang terjadi. Oke, jadi di masa lalu, tepatnya ketika Veldanava menciptakan 7 malaikat origin dengan roh cahaya, ternyata tercipta jugalah 7 primordial dengan roh kegelapan. Ada satu iblis yang punya kekuatan absolut, dan dia merupakan perwujudan kegelapan. Satu iblis itu adalah raja yang arogan yang memimpin para iblis. Bahkan dia juga menganggap kalau primordial lain tuh cuma ada di bawahnya. Suatu ketika ada 2 primordial yang menantangnya, tapi pada akhirnya mereka tuh dikalahkan sama primordial itu. Dan akhirnya mereka berdua tuh menjadi bawahannya. Iblis itu akhirnya dipanggil ke dunia.
Kekuatan yang dia punya di dunia bawah ternyata hanya setingkat dengan Jenderal Iblis ketika dia tuh ditransfer ke dunia atas, atau lebih tepatnya planet yang saat ini dia tempati. Jadi di planet itu kekuatannya tuh berkurang drastis. Saat ini, Iblis itu ngerasa kalau dunia tuh banyak perubahan, dan bagi dia sangat merepotkan bergerak tanpa bentuk fisik. Saat ini juga ada orang berisik yang ada di depannya. Orang itu berkata kalau Iblis itu saat ini adalah pelayannya. Iblis itu diperintahin untuk memenangkan sebuah perang. Mendengar perkataan manusia memerintahnya, Iblis itu memusnahkan semua manusia di negara itu. Dan berkat itu juga, Iblis itu menjadi True Demon Lord pertama yang ada di dunia. Akibat pembantaian oleh Iblis itu terdengar juga banyak teriakan. Teriakannya tuh adalah Gia. Mendengar kata Gia, Iblis itu berpikir kalau namanya adalah Guy. Saat itu, Guy memanggil dua primordial yang telah menjadi bawahannya. Kedua iblis primordial pun berlutut. Guy juga di sini ngasih nama mereka Mizari dan Rain. Seiring berjalannya waktu, keduanya tuh terlihat sangat setia kepada Guy. Suatu ketika, Guy tuh bertemu sama Feldanava. Guy tahu kalau Feldanava adalah dewa. Guy di sini menantang Feldanava untuk menunjukkan kekuatannya kalau memang dia tuh beneran dewa. Guy tuh sangat sombong pada kekuatannya, tapi pada akhirnya Guy dikalahkan dengan mudah oleh Feldanava. Guy di sini meminta dibunuh karena telah dikalahkan. Guy kagum sama kekuatannya Feldanava, dan Guy mengakui kalau Feldanava adalah makhluk maha agung. Melihat Guy, Feldanava di sini tertawa senang. Feldanava bilang dunia yang diciptakannya akhirnya tuh menjadi lebih berwarna dengan berbagai macam ras. Dan Feldanava nggak nyangka ada orang kuat yang bisa ngasih perlawanan ketika bertarung melawannya. Feldanava bilang kalau dunia suatu saat nanti akan berada dalam kehancuran, tapi Feldanava nggak tahu kapan. Guy di sini heran karena kalau Feldanava dewa, harusnya dia tuh tahu dan bisa mencegah hal itu. Feldanava bilang kalau dia tuh melepas kekuatan maha tahu miliknya. Bagi Feldanava, hidup serba tahu tuh sangat membosankan. Jadi lebih baik hidup dengan penuh misteri. Guy di sini bilang kalau dia tuh bakal membantu Feldanava. Feldanava pun mutusin untuk jadiin Guy sebagai mediator yang punya tugas untuk mengawasi dunia. Guy bilang kalau dia tuh akan berperan jadi sosok yang jahat, sehingga Guy tuh bisa mengontrol orang-orang di dunia. Guy pun mulai menjalani karakter jahat demi menjalankan tugasnya sebagai pengawas dunia. Orang-orang di dunia tuh ketakutan dengan teror dari Guy. Suatu ketika, Feldanava menyuruh Guy melawan naga Ivaraj. Pertempuran itu sangat hebat dan berlangsung 3 bulan. Tapi pada akhirnya, naga Ivaraj pergi ke dunia lain. Akibat pertarungan yang lama, planet tuh jadi tandus dan kehilangan banyak hutan. Guy di sini berpikir kalau dia bertarung lagi, dia tuh bakal memilih lokasi yang tepat sehingga nggak menghancurkan planet. Guy juga menemukan sebuah kastil yang dimana itu adalah lokasi pertama kali ketika Guy dipanggil ke planet. Guy pun memerintahkan bawahannya untuk memperbaiki lingkungan hidup dan membangun ulang kastil itu. Suatu ketika muncullah naga putih yang menantang Guy. Ternyata dia adalah Felzard. Pertarungan Guy dan Felzard sangat sengit dan pemenangnya masih belum jelas. Jumlah mana Felzard sangat besar dan Felzard ada di urutan kedua dalam jumlah mana, tentunya setelah Feldanava. Dari pertemuan keduanya, skill unik Prideful One milik Guy telah berevolusi menjadi skill ultimate Pride King Lucifer. Singkatnya, Guy dan Felzard mereka berdua bergerak bersama. Ratusan tahun berlalu, suatu ketika Guy didatangi oleh sekelompok orang dan ada pemuda berambut pirang yang menyebut dirinya adalah Rudra. Rudra adalah pahlawan. Rudra di sini mau membasmi Guy yang telah meneror dunia. Guy gak ngerti dengan maksud pahlawan, tapi Guy di sini mau tahu kekuatan pahlawan. Rudra juga di sini bersama adiknya yaitu Lucia. Rudra dan Guy pun akhirnya bertarung. Pertarungan mereka tuh sangat sengit. Mereka saling adu pukul, tapi Guy berhasil merusak armor dari Rudra. Rudra juga di sini mulai pakai pedangnya, dan Guy mengakui kemampuan pedang dari Rudra. Guy pun mau gak mau dia tuh harus pakai pedangnya. Guy di sini tertarik pada Rudra, dan dia tuh bakal mengingat nama Rudra. Karena nama Guy tuh gak jelas, Rudra di sini ngasih nama Guy dengan sebutan Guy Crimson. Saat itu, Rudra langsung pingsan ketika dia tuh ngasih nama Guy Crimson. Sejak pertemuan itu, hubungan aneh antara Guy dan Rudra pun terjadi.
Sejak saat itu juga, Guy dan Rudra tuh selalu bertarung. Rudra membawa adiknya yang bernama Lucia dan dia juga membawa Felgrin. Sedangkan Guy itu bersama Felzar. Guy dan Rudra selalu bertarung. Guy itu banyak belajar dari pertarungan. Semakin banyak bertarung, maka semakin kuatlah pengalaman bertarung. Diketahui juga, alasan Rudra bertarung sama Guy itu semua demi mendapatkan pengakuan tentang kekuatan dari Guy. Dan Rudra tuh mau menjadi teman Guy. Rudra bilang kalau dia tuh udah janji dengan Feldenava bahwa suatu hari nanti dia tuh bakal menaklukkan dunia dan dia tuh bakal menguasai dunia. Dan untuk mewujudkan itu, Guy tuh harus mengakui kekuatan dari Rudra. Rudra di sini bilang kalau dia tuh mau menyatukan dunia. Rudra juga di sini ngasih tahu skill-skill ultimate miliknya kepada Guy dan itu membuat Guy jadi kagum. Sambil kelelahan, keduanya tuh masih terus mengobrol. Diketahui juga kalau Lucia tuh mengandung anak dari Feldenava. Itu artinya akan terjadi perubahan besar pada dunia. Rudra dan Guy di sini masih mengobrol. Mereka akhirnya membuat game bahwa mereka tuh nggak akan saling bertarung, melainkan bertarung dengan menggunakan pion masing-masing. Rudra di sini bilang kalau dia tuh punya impian menyatukan dunia dan dia tuh mau menciptakan dunia yang damai. Dengan Guy yang memimpin monster dan Rudra yang memimpin manusia, Rudra tuh yakin impian menciptakan dunia yang bersatu dan menciptakan dunia yang damai, impian itu akan terwujud. Rudra juga ngasih tahu demi mendukung ambisi Rudra, Feldenava tuh ngasih skill King of Justice-nya kepada Rudra. Rudra bilang kalau dia tuh bisa memanggil malaikat dan dia tuh bakal menghancurkan peradaban manusia yang teknologinya maupun militernya terlalu kuat. Rudra menghancurkan itu supaya teknologi maupun militer tuh nggak dipakai untuk saling berperang. Biasanya manusia kalau udah ada di puncak, mereka tuh selalu sombong dan menginjak yang ada di bawahnya. Teknologi dan militer selalu disalahgunakan oleh manusia yang rakus. Walaupun Guy ragu kalau dunia bakal bisa bersatu, tapi Guy tetap mendukung rencana dari Rudra. Sejak saat itu game antara Rudra dan Guy pun dibuat. Guy akan menguasai monster dan Rudra akan menguasai manusia. Tapi pada akhirnya rencana keduanya tuh nggak berjalan dengan baik. Kemalangan terjadi ketika kelahiran anak Feldenava dan Lucia. Ada teroris yang menyerang dan membunuh Feldenava dan Lucia. Ketika Feldenava mati, impian Rudra seketika jadi hancur. Rudra mau nunjukin ke Feldenava kalau dia bisa menciptakan dunia yang damai, tapi ternyata Feldenava malah dibunuh. Walaupun Rudra udah ragu sama impiannya, game antara Guy dan Rudra masih berlanjut. Tapi ternyata malah terjadi kemalangan selanjutnya. Kemalangan selanjutnya adalah peristiwa dari Milim. Peliharaan kesayangan Milim dibunuh dan itu membuat Milim sangat murka dan akhirnya menghancurkan manusia. Guy pun harus turun tangan untuk menghentikan Milim yang mengamuk. Guy di sini bertanya pada Rudra, apakah game akan terus dilanjutkan meskipun mustahil bagi manusia untuk bersatu. Rudra di sini bilang kalau dia tuh bakal tetap lanjutin gamenya. Ribuan tahun pun berlalu, perang antara Guy dan Rudra masih terus terjadi, tapi nggak ada perubahan bagi dunia untuk menuju ke arah kedamaian. Yang terjadi, malah Rudra lah yang nggak bisa mempertahankan kekuatannya karena terus reinkarnasi. Dan di masa yang sekarang, Guy itu percaya dengan pion terbaiknya yaitu Rimuru. Tapi pada akhirnya Rudra tuh harus kehilangan dirinya. Air mata Guy tanpa sadar terjatuh ketika temannya harus menghilang. Guy di sini berharap kalau semua yang terjadi memanglah yang terbaik bagi Rudra. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.